Halo sahabat tani, salam jaga tani. Nama saya Yokyo Hadi Prakarsa, biasa dipanggil Yoki, dari Rangkong, Indonesia. Rangkong Indonesia berdiri di tahun 2013. Saya putuskan waktu itu untuk membantu konservasi rangkong yang pada saat itu sepertinya dalam krisis gitu ya. Meskipun saya sendiri sudah terlibat di konservasi rangkong di Indonesia itu dari tahun 98-an lah ya. Nah, di tahun 2013 akhirnya memutuskan mendirikan Rangkong Indonesia yang merupakan unit dari Yayasan Rekam Nusantara yang didirikan di tahun yang sama. Nah, kenapa Rangkong? Di Indonesia ini kita memiliki 13 jenis. Nah, tapi sayangnya itu tidak ada orang yang memperhatikan atau mendedikasikan terhadap konservasi rangkong ini gitu. Nah, akhirnya saya putuskanlah untuk kenapa tidak gitu ya. Dan kebetulan saya pribadi itu menyukai burung ini karena di Indonesia ini kurang lebih sekarang ada sekitar 1.700-an burung. Di antara sekian banyak burung ini burung yang menurut saya paling menarik. Kebetulan juga penelitian saya untuk S1, S2 itu juga di Rangkong. Jadi akhirnya ya kenapa tidak gitu ya. Dan sampai saat ini gitu ya. Awalnya memang Rangkong Indonesia terkonsentrasi untuk penanganan krisis yang terjadi terhadap rangkong gading gitu ya. Karena di tahun 2012 tiba-tiba perburuannya itu sangat marak dan di Sumatera dan Kalimantan di mana yang memang rangkong gading ini habitatnya. Nah, di awalnya itu memang itulah yang terkonsentrasi gitu ya, mencoba bagaimana mengajak para pihak baik nasional dan juga internasional untuk mulai melakukan konservasi terhadap burung ini. Karena sebelumnya jujur saja bisa dikatakan sangat minim. Ya, sangat minim, mendekati bahkan tidak ada aksi konservasi rangkong di Indonesia dan di internasional pun sangat minim. Nah, akhirnya itu yang kami lakukan di awal dan akhirnya pemerintah Indonesia bisa menerima dan menyikapinya dengan serius juga, dan juga dunia internasional. Akhirnya saat ini bisa dikatakan krisis rangkong gading sudah mulai ditangani bersama-sama secara kolaboratif ya, di dunia internasional, nasional, kemudian juga di tingkat tapak. Nah, setelah itu selesai, akhirnya bersama membantu pemerintah Indonesia untuk menyusun rencana pengelolaan, rencana konservasi rangkong gading untuk 10 tahun ke depan. Untuk memastikan penanganannya itu terarah selama 10 tahun dan alhamdulillah di 2018 itu sudah ditandatangani, diresmikan, dan saat ini sudah resmi bahwasannya pemerintah Indonesia dan juga para pihak itu mulai menjalankan konservasi rangkong gading dan juga rangkong lainnya di Indonesia. Nah, setelah itu juga memberikan kesempatan ke kita untuk mulai melakukan
kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya, yang masih merupakan prioritas, yaitu karena ternyata kita ini tidak tahu mengenai rangkong di Indonesia, mulai populasinya jumlahnya berapa, kapan mereka bersarang, makanannya apa, itu sangat minim. Penelitiannya itu kami pernah menganalisa dari tahun 70-an sampai sekarang ini, yang penelitian yang sudah dipublikasikan itu tidak lebih dari 80 penelitian gitu ya. Jadi sangat minim sekali. Nah, oleh karenanya itu kita coba melakukan penelitian. Nah, di tahun kemarin kita baru selesai melakukan survei populasi ya, dan juga survei persepsi masyarakat terbesar yang pernah ada di Pulau Kalimantan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah rangkong di Kalimantan ada berapa sih, rangkong gading ada berapa sih. Nah, kami ini baru selesai. Nah, saat ini sedang menganalisa datanya. Jadi masih belum tahu juga populasinya berapa, karena masih perlu tetap dianalisa ya. Nah, tapi yang jelas, yang menggembirakan, kami masih menemukan rangkong gading di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Artinya masih ada populasinya, meskipun perjumpaannya sangat jarang. Nah, kemudian selain itu kami juga menyadari ternyata pengetahuan mengenai rangkong juga minim. Banyak sekali yang sering menyebut rangkong itu, tapi fotonya adalah burung tukan. Burung tukan yang hanya ada di Amerika gitu ya, yang paruhnya panjang. Kami juga mencoba mengedukasi hal yang sederhana. Ada berapa banyak sih rangkong di Indonesia? Kemudian apa sih yang membedakan rangkong dengan burung lainnya? Jadi yang bersifat dasar lah ya. Nah, itu sejauh ini sih belum banyak yang kita lakukan, tapi berdasarkan pemantauan kita, ya kurang lebih sekitar hampir 1,5 juta orang lah yang kita sudah pengaruhi ya. Kenapa bisa dibilang 1,5 jutaan? Ya karena dengan sosial media, dengan generasi milenial sekarang itu kan orang mudah mendapatkan informasi. Di salah satu channel YouTube kita saja, satu video itu sudah ada yang menyaksikan 1,3 juta. Artinya kan mereka sudah melihat gitu ya, udah mendengar apa itu rangkong, ancamannya apa, seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan, dan tadi survei, penyadartahuan, dan juga ini kita sudah berjalan hampir 5 tahun untuk membantu masyarakat. Karena sebetulnya perburuan yang terjadi terhadap rangkong gading disebabkan oleh ekonomi masyarakat yang pas-pasan, keterpaksaan, akhirnya mereka berburu. Kita sedang mencoba mendorong ekowisata, pengamatan rangkong di Kalimantan Barat. Itu mungkin ya capaian kurang lebih dari mulai berdiri sampai saat ini ya, yang highlightnya lah ya. Pertama sih dari kesukaan ya, dari memang udah dari saya pribadi memang suka sama burung itu, dan ya prihatin lah ya, nggak ada yang ngurusin kayak gitu-gitu gitu. Jadi bagi saya ada atau tidak ada dukungan, saya akan terus di situ. Itu pun yang saya lakukan dari tahun 98 sampai 2012. Waktu itu saya memutuskan tidak mau membuat sebuah lembaga atau bentuk apapun lah, tapi saya membuat ada rumah informasi rangkong Indonesia, mengumpulkan penelitian, publikasi. Nah, itu sendirian aja gitu, dan dengan modal saya sendiri dan sebagainya. Dan karena saya juga menyadari gitu loh, di rangkong ini karena tadi bukan satwa selebritas,
kalaupun nyari uang susah, nyadar gitu loh. Nah akhirnya ya itu, apa yang saya lakukan saya akan lakukan, ada atau tidak ada dukungan. Nah sekarang setelah ada dukungan ya saya akan melakukan sesuai yang saya mampu dan dukungan yang ada gitu ya. Tapi tetap mencoba menggalang, ayo dong bantu kita gitu ya. Karena bahwasannya namanya sebuah usaha itu pasti ada tantangan, bukan hambatan. Kalau bagi saya itu adalah tantangan. Nah makanya ya jalanin aja dan tetap harus berusaha dan juga mencoba melakukan inovasi dalam artian pendekatannya ini harus dengan, apalagi dengan kondisi sekarang ya, itu harus sesuatu yang baru. Itu pun hal yang sama ketika saya mendirikan Rangkong Indonesia, saya bekerja sendiri. Saya menjadi office boy, saya menjadi sekretaris, saya menjadi peneliti utama, saya menjadi tukang survei, itu sendirian. Termasuk mengelola konten sosial media sendiri awalnya. Bikin Facebook 2012 itu, 2012-2013, Facebook, Twitter itu semuanya sendiri. Ke hutan dulu, setelah pulang dari hutan diceritain, itu sendiri. Akhirnya bikin sosial media konten apa namanya Rangkong ID itu sendiri. Karena ya itu yang bisa dilakukan. Dan meskipun dari dulu sampai sekarang juga tetap mengajak terutama anak-anak muda ya, kalau mau gabung, mau concern di Rangkong ya silahkan. Nah sekarang alhamdulillah di lapangan yang sudah survei bersama masyarakat, udah ada totalnya ada 7 orang di Kapuas Hulu. Kemudian kita juga sudah ada tim komunikasi sendiri yang mengelola gitu ya. Nah itu jadi bagi saya meskipun di awal tanpa ada dukungan, susah dukungan, tapi tetaplah, maksudnya kalau memang kita yakin dengan apa yang kita yakini, pasti itu kita akan ketemu jalan.